Kepada mengucapkan terima kasih. Masukan cerah yang sudah beliau sambutan pengasuh datang disampaikan oleh beliau Bapak Piyati Bapak Jalan Asmari waktu dan tempat beliau kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi 'amlihi tatanazzalu sa'adat wa azka salawatillahi wa taslimatihi 'ala al-bashir al-nazir wa siratul munir habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasuruhu ulaika humul muflihun wa radiyallahu anhum wa ahli da'wati wa ihtada bi hadihi amma ba'd. Ashabul fadail ulama'ana wa asatidatul ajilla khususan al-bahis fi hadihi al-jilsa al-mubarakah Ustaz Muhammad Jun ini kalau doktor dari UIN Sunan Kalijaga Jogja. Beliau ini satu kampus S1, S2, S3 dari UIN Jogja. Dulunya kuliah dari Krapia ke kampus 8 kilo sepeda online. Itu sepeda online atau sepeda online ya kurang lebih 4 tahun ya 4 tahun sepeda online 8 kilo kan dari Krapia sampai ke kampus. Hidup itu begitu Mas Arjandi ya, jangan dilihat sekarang, dilihat dulu sebelum Mi'raj, Isra dulu ya kan, Isra dulu baru Mi'raj gitu. Kemudian adik-adik semua yang saya cintai, alhamdulillah di sini hadir alumni Lutful Ulum yang sudah sarjana, yang masih kuliah di Jogja, plus mondok yang belajar di Hajen, adik-adik asli semua yang berbahagia. Pertama-tama atas nama pribadi dan keluarga besar Pondok Pesantren Imaratul Huda menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim kullu am wa antum bi khair. Kami, saya dan keluarga besar Pondok Pesantren Imaratul Huda menyampaikan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala apa yang tidak berkenan pada hati adik-adik semuanya, khususnya yang muasyarah yaumiyah dengan saya, berhubungan, berinteraksi secara langsung dengan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga apabila adik-adik semua punya salah dengan saya maafkan. Betul ya?
kosong-kosong ya. Yang kedua, momentum halal bihalal pada bulan Syawal ini kata Kiai Said Akil Sirot tidak cukup silaturahim, juga silatul ilmi wal amal kata beliau. Jadi ketika kumpul niku bukan cukup bermaaf-maafan, tetapi juga silatul ilmi, nyambung ilmu, golek ilmu. Terus ada nanti silatul amal, kerjasama program. Itu alhamdulillah salah satu rintisan kami dulu awal-awal di Wonokerto ini kerjasama dengan dulu di Lutful Ulum kerjasama dengan Pangandaran, tapi sekarang masih berlangsung. Dulu dokter Sako ya, dokter Sako datang ke sini MOU kita tanda tangan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada perwakilan Wonokerto yang di Pangandaran. Ini namanya silatul amal, silaturahim, terus dilanjutkan dengan silatul ilmi, dikembangkan silatul amal. Jadi sampai sekarang Kiai Ustadz Abdullah, ini alhamdulillah alumni Inaratul Tuja juga lingkungan ulum, sekarang jadi Ustadz Mursyid itu pendamping mas, pembina Mursyid di Pangandaran. Kita sekarang dulu. Saya ulang lagi. Jadi silaturahim kata Pak Kiai Said Akil Sirot harus dikembangkan menjadi silatul ilmi dan silatul amal. Kebetulan Pak Matun ini punya banyak relasi dengan perguruan tinggi di Jogja, tidak hanya di Pangandaran, juga di Alma-Ata, juga di UNU, juga di kampus-kampus yang lain. Ini contoh. Jadi ada silaturahim, bermaaf-maafan, silatul ilmi, nyambung ilmu, nyambung sanad ilmu, kemudian silatul amal. Jadi bagaimana umat Islam ini bisa maju.
Adik-adik yang saya cintai, ada seorang pemikir dunia namanya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, punya kitab namanya Mushkilatul Faqri wa Kaifa 'Alajahal Islam. Problem kemiskinan dan bagaimana Islam menyembuhkan supaya uang itu benar miskin jadi kaya. Kata Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama adalah al-kasbu, bekerja. Jadi bagaimana Islam mengatasi kemiskinan? Satu, Islam mewajibkan semua umat manusia untuk bekerja. Maka orang kayak Mas Jadi ini mulia, bekerja. Jadi bekerja yang paling utama kata Nabi, amalur rajuli biyadihi, profesi yang menggunakan tangannya. Kata para ulama, petani. Menurut saya produsen, menjadi pemproduksi. Wa kullu bai'in mabrur, yang kedua adalah perdagangan. Nah, di sini pada kesempatan hari ini, malam ini kita silatul ilmi dengan Pak Muhammadun ingin berbicara tentang bagaimana kita kader-kader Nahdlatul Ulama ini bisa bangkit secara ekonomi. Kita bisa bekerja the right man on the right place sesuai dengan kemampuan kita. Oh, ini punya bakat jual beli online. Oh, ini punya bakat menjadi penulis kayak saya lah misalnya. Oh, ini punya bakat menjadi entrepreneur, usaha penguasa muda. Oh, ini punya bakat menjadi pedagang. Nah, jadi kita minimal punya semangat berpikir, semangat untuk melihat masa depan, bahwa problem utama manusia adalah ekonomi. Orang itu kalau ekonominya meningkat, pasti pendidikannya meningkat. Dia nomor betul. Ketika keluarga kita ekonominya maju, pasti pendidikannya milih sekolah yang high level, sekolah unggulan. Kemudian kuliahnya juga di lembaga pendidikan unggulan. Tempat kerjanya juga ingin yang unggulan. Jadi ekonomi ini masalah kita bersama. Minimal sekarang kita tolabul ilmi dulu, mencari ilmu. Bagaimana secara pribadi kita bisa punya keinginan untuk mandiri. Nanti besok kalau sudah besar, bagaimana Nahdlatul Ulama di kampung kita ini bisa mandiri. Salah satu contoh utama kemandirian NO yang diwakili oleh pesantren, ya pesantrennya Mas Afu ini, Pandanaran. Pandanaran itu punya BNT, Baitul Mal, punya lembaga keuangan yang menyebar di berbagai cabang, Mas Afu. Selain usaha-usaha yang lain, tapi secara nasional yang diakui adalah Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Itu dahsyat sekali. Belum ada pesantren di NO, di Nahdlatul Ulama seperti pesantren Sidogiri. Itu pesantren khas Nahdlatul Ulama. Dulu ketika saya masih di Jombang, ada peringatan 1 abad Pondok Pesantren Tebireng. Ada narasumber namanya Dr. Ali Haidar, dulu sekretaris umum RMI pusat. Beliau mengatakan dulu ketika NU berdiri itu ada jaringan koperasi Syirkatul Inan antara Tebuireng dengan Surabaya, Surabaya dengan Jember dengan Pasuruan, di mana ada pesantren besar. Di situ Nahdlatul Ulama merintis namanya Syirkatul Inan. Di Tebuireng ada Mbah Hashim, di Surabaya juga ada Mbah Wahab, di Pasuruan ada pesantren besar, di Jember. Jadi di mana ada pesantren besar, di situ menjadi pilot project, menjadi percontohan gerakan ekonomi yang diinisiasi oleh ulama-ulama NU, yang dalam konteks NU namanya Nahdlatul Nujar, kebangkitan para pedagang. Minimal setelah nanti kita mendengarkan pemaparan Pak Madun, oh ternyata manusia itu harus bekerja. Orang bekerja harus punya apa?
ilmu. Kalau dulu di style Maba, di Maba ada 3 syaratnya. Satu namanya attitude, karakter perilakunya baik, orangnya sidik amanah, itu namanya attitude. Kedua knowledge, ilmunya. Yang ketiga skill. Sekarang yang paling utama justru skill. Gimana? Skill. Ada orang yang kerjaannya sebagai content creator, itu bisa jadi ladang bisnis, itu skill. Ya tiga-tiganya lah, yang attitude, knowledge, dan skill. Kalau bisa tiga-tiganya kita harus punya. Dan ya, bahwa untuk mengatasi mata rantai ekonomi, kita anak-anak muda harus punya karakter yang positif, yang unggul, punya ilmu yang tinggi, dan punya keahlian, keterampilan yang memadai. Jadi nanti setelah ini adik-adik terus sekolah, terus kuliah, mencari 3 ini. Ada attitude, ada knowledge, ilmu pengetahuan, ada skill. Tinggal nanti mengembangkan networking, ya, mengembangkan jaringan secara pelan-pelan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi yang paling penting saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di hari Idul Fitri ini kita bertambah semangat untuk mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Masukan dari yang sudah yaitu halaman santri yang akan diberikan oleh moderator kita, yaitu Mas Didi. Waktu beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala wajhi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Dr. Kiai Haji Jamal Lahor Asmani MAD, yang saya hormati Bapak Muhammadun MHI selaku Ketua MIJLO Bangsa Jogja, yang saya hormati Ibu Mulyasa Rotuk Hafidzah MBD selaku Fataya Jogja, novelis dan entrepreneur muda, dan yang saya hormati seluruh hadirin santriwan-santriwati Pondok Pesantren Sinawati Jogja di Sawah Kota Medan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam suatu forum halal halaqah santri dan halal dialog dengan tema FU dan kebangkitan ekonomi santri. Salawat wa salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di kiamat kelak nanti. Perkenalkan, saya selaku moderator, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Didi Irfan Kurniawan, alumni Lutful Ulum di Sawah Kota angkatan 19. Langsung saja memasuki acara, yaitu diskusi bareng yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu narasumber yang pertama Bapak Muhammadun MHI. Tanpa panjang kata ataupun berkata-kata, langsung saja dengan Bapak Muhammadun selaku Ketua MIJ Bangsa Jogja, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Jepang Makmur, moderator dan para santri-santri pesantren Minarul Huda Benahwi wa Tasnifi. Alhamdulillah bisa hadir di majelis halal bil halal dan dan halal bil halal dan halal santri tentang NO dan ekonomi umat. Teman-teman semuanya adik-adik ya berbahagia. Fotonya apa ya Mas? Kita ini selain makhluk pelajar lah, pelajar. Kalian ini juga sebagai manusia ekonomi. Manusia ekonomi. Kenapa kita kok manusia ekonomi? Karena kita mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 3 zakat, 4 puasa, 5. Semua rukun Islam membutuhkan ekonomi. Kalau kamu pengen menjalani rukun Islam, kamu harus menjadi manusia ekonomi. Yang saya sampaikan ini dari penelitian salah satu tokoh Jogja, wakil rektor di kampus Amiko Jakarta. Sahadat, kalau sahadat ini enggak terlalu ekonomi, ini maksudnya akidah. 2, sholat. Kamu sholat butuh ekonomi enggak? Syaratnya sholat apa? Syarat wajibnya sholat nutup aurat. Nutup aurat pakai apa? Baju. Yang cowok pakai naruh baju, sokok, kap. Yang putri pakai mukena. Beli apa? Gratisan? Beli. Siapa yang menyediakan? Pasar. Pasar. Kalau kamu pengen kaya, penuhilah rukun Islam. Kamu memenuhi rukun Islam yang kedua saja, sholat, sajadah. Sajadah uangnya untuk memenuhi rukun Islam yang namanya sholat. Dudulan peci stok lo, bingung kan? Kamu keliling tiap kantor-kantor madrasah, kamu kelilingi kantor-kantor kawan, kamu kelilingi. Jualan apa mas? Peci pak, peci ini mau rusak atau ganti mawon ini, biar sholatnya mungkin nyaman. Wah, baru peci stok itu kamu keliling sepati, wah, sikilmu sepagelen. Itu untuk memenuhi panggilan sholat. Belum baju, belum sarung. Wes sak pati, sarung nomor 1 sak pati. Siapa yang jual? Ustaz Wahyu. Wah. Lo iya.
Kenapa kamu jualan sarung? Diperintahkan rukun Islam memenuhi panggilan rukun. Harus sholat itu. Bukan yang putri yang bukan tahu. Kamu tahu bukan siapa yang buat? Mau pasar terakhir. Berapa banyak kebutuhan mukena? Nek laki-laki kadang wong lanang saka siji cukup. Wong wadon iki mukena siji gak cukup. Iki mukena dienggo perjalanan. Iki mukena dienggo salin ning omah. Nang omah loro perjalanan siji. Wis telu wong sak wong siji. Wong sak omah kadang loro telu. Sak gandong piro kebutuhane? Wah, ribuan. Kok gandong pirang-pirang? Gandong 3.000. Oh, 3.000 katakanlah separuhnya perempuan. Berarti butuh 1.500 mukena. Songkok kita butuh 1.500 songkok. Ya mungkin sakulan sing tuku 20. Karena sisi ono ini satu desa, 2 desa, 3 desa banyak. Kamu niatnya menjalani rukun zakat. Orang detail zakat nggo apa? Zakat fitrah nggo apa? Zakat fitrah ini loh, baru selesai pakai apa? Beras beli di pasar. Kamu jualan beras, kebutuhan beras wong sak gandong apa piro? 30.000 ya. 30.000 itu kan dapil itu apa? DPT itu. Yang nilai. Jika nilai cili-cili ini ayo butuh beras. Terus wong 30.000 tiap dino butuh beras. Wis nyetoki beras piro? Separuhe 200. Berarti katakanlah sedino setengah kilo. Berapa? Wah, itu rukun Islam, zakat, khususnya zakat fitrah untuk beras. Zakat mal bisnis. Semakin banyak orang yang punya duit banyak bisnis, maka semakin banyak orang zakat. Maka orang miskin akan semakin dapat jatah banyak. Misal kemarin ada zakat mal misalnya santunan untuk fakir miskin. Jebule sing miskin itu ana wong 300. Coba nek sing sugih-sugih sing miskin tinggal 50. Duitnya terkumpul 50 juta. Ya wong siji 1 juta no. Nek 1 juta dibagi wong 300. Wah, ya sithik. Gitu. Ya, zakat butuh uang. Kalau kamu nggak punya duit, nggak punya harta kekayaan, ya nggak punya nggak bisa zakat. 3, puasa. Puasa butuh anggaran nggak? Ada buka bersama nggak di sini? Tiap rumah ada buka bersama nggak? Ada. Tiap rumah itu buka bersama semua. Sahur bareng, sahur bersama kan? Ya Allah, itu butuh berapa? Kamu memenuhi hajat hidup wong sak gandong tok untuk kebutuhan buka puasa. Insyaallah, telur dok. Telur wong telur katakanlah juku wong butuh telur semua. Dino masak telur siji, luwe kan? Dino ini saupang rawuh telu, masaknya telurnya siji apa telu? Sama masak telur, butuh telur piro? Stoknya nomor 3.000, terus telur 3.000 buka puasa. Artinya kamu kalau menjalani rukun Islam, ya, kowe kok lakoni rukun Islam. Haji apa meneh? Haji apa meneh? Wis cepet to haji. Tuh. Kowe nglakoni rukun Islam. Kowe ora tergantung karo wong liya, mesti gitu. Wong Islam nglakoni rukun Islam,
kebutuhan rukun Islam dipenuhi sendiri, kamu pasti wong Islam. Poso berposo yo bodoh. Bodoh butuh apa? Lambi aja. Sarung banyak. Kowe iso nge kelambi dhewe sampai sarung dhewe. Kowe memenuhi panggilan rukun Islam. Kok bisa memenuhi sendiri? Alamat jadi wong sugih. Kowe iso sugih piye ceritane, Mbak? Aku goro-goro memenuhi sholat. Lho, goro-goro sholat ku sugih iya, wong sak gadong sucen sak terangil butuh kenang. Sak gadong sucen terangil butuh sangkok kabeh. Kebutuhan sangkok wong sak kecamatan terangil tak penuhi semua. Gopo sama nggon sholat. Akhirnya sugih niatmu wong ben salate do seneng, salate lancar, salate tenang. Butuh apa? Butuh salat itu, butuh mukena, butuh sokok. Itu rukun Islam. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dikasih rukun Islam. Iku ramung dikon ibadah, tapi juga diperintahkan untuk wis sinau tenanan. Rukun Islam wis sinau salat, nganti rampung. Oh, nyediani sangkok ora. Nyediani mukena ora. Kowe kamu belajar salat pirang tahun wis? Pirang tahun wis sinau salat. Katakanlah kayak sanawi lah, kami rasa gitu. Sanawi aliyah 6 tahun, tambah kuliah wis 2 tahun, 5 tahun. 10 tahun. 10 tahun sinau sholat tapi jadi sholat ora iso. Padahal sholat kok mau benar. Ini masalah kita. Kita ini diperintahkan dengan sholat kan sugih. Dikon sugih, wis sholat to, ben apa? Yo lain bencerak karo Gusti Allah. Wis sugih. Lha apa kok butuh sholat kanggo sangkok-sangkok mbok kon iso. Wis sugih wong iki. Gitu ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu gak jauh-jauh dari rukun Islam. Kita belajar rukun Islam, menjalani rukun Islam, sekaligus mengupayakan biar rukun Islam ini berjalan lancar. Itu piye cara? Rukun Islam berjalan lancar karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika tanya Pak Jamal, kita menjadi memproduksi kebutuhan umat Islam untuk menjalankan rukun Islam. Kowe sampean lakoni rukun Islam, kebutuhan menjalani rukun Islam kamu penuhi. Alamat jadi wong sugih tenang. Pak. Ini yang ngomong saya ini setahun meneh kowe. Oh, misalnya kamu bisnis atau apa? Untuk memenuhi kebutuhan rukun Islam. Yang saya sampaikan ini riset penelitian. Tadi saya sampaikan Wakil Rektor Amiko, kampus Universitas Amiko Jakarta. Saya juga terkaget-kaget waktu itu. Iya ya. Memenuhi rukun Islam. Alamat sugih temen. Orang rukun Islam yang selalu dibutuhkan. Apa itu? Nak mau mati Pak Soleh kan anggar apa mau mati Pak Soleh yo. Aku mau bengi Pak Soleh ngumpulkan innalillahi suarane Pak Soleh. Wong mati kebutuhane apa? Kain kafan. Wong Islam anggar mati golek kain kafan. Yang memproduksi ternyata India wong Hindu. Jadi kita itu orang Muslim, pas mati digoleki produksi wong Hindu. Kayak kamu produksi India. Kalau baju koko itu produksi Cina. Bahannya
orang Cina. Jadi untuk memenuhi rukun Islam kita ini belum punya kekuatan. Kita cuma bisa sholat, ini nggak bisa memenuhi kebutuhan sholat, songkok, baju, sarung, kita masih bergantung sama orang lain. Kita mau zakat, zakatnya sedikit, ngumpulin bahan-bahan kajian untuk membaca yang namanya kelas menengah. Ini penting buat teman-teman semuanya. Nanti berkaitan dengan yang disampaikan Pak Jamal tadi, skill. Kelas menengah di Indonesia, ngerti kelas menengah? Kelas menengah itu satu kelompok manusia yang dia bisa membantu yang lain untuk eksis, minimal eksis. Kalau secara ekonomi membantu yang lain mendapatkan pekerjaan. Kalau secara ekonomi, pokoknya gue sing iso duwe karyawan, itu masuk kelas menengah. Kalau kelas menengah pendidikan ya yang bisa mengajak orang untuk belajar, kelas menengah pendidikan. Kalau ekonomi yang bisa mengangkat karyawan, ini kelas menengah. Kelas atas ini pemilik modal. Kelas atas itu pemilik modal, duit. Semua duit. Pengusaha top. Wong sak Indonesia bangsa wong 9 bawa 10. Mayoritas kelas bawah. Ya, kita ini mayoritas kelas bawah. Nah, Indonesia tahun 2001 terus lahir bro. Mulai tahun 2000 sampai 2017-18 meningkat push. Ini umat Islam banyak terakan. Akhirnya selain dia mengangkat pekerjaan, dia anak-anaknya pada kuliah pesantren besar. Ini meningkat luar biasa sampai COVID itu turun. Hampir sampai 2019 itu hampir 20%. 19, sekian. Menengah ini 5% terubah. Ya. Kelas menengah ini yang menjembatani kelas atas ke kelas bawah. Jembatani itu kelas bawah itu apa golek duit aneh. 30 juta, isinya kios 50 juta. Isi 30 juta. Kok karyawan sekian, ini. Tonggoku ono wong 5 nganggur dadi karyawan, nganggur taruh duit 1 juta. Ini mental kelas menengah. Nah, yang dibutuhkan Indonesia dapat akses pekerjaan. Nih, dibutuhkan mental anak-anak muda Indonesia kelas menengah. Mentalnya mental kelas menengah sehingga bisa mengangkat kelas bawah untuk tumbuh subur, mendapatkan akses pekerjaan mudah. Woi, gue kerjaan nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, karena anak-anak gandong sendiri punya mental kelas menengah luar biasa. Gak perlu untuk bekerja, misalnya orang sudah bekerja nanti gaji 3 juta, mau ke Jakarta kejauhan. Ada Mas Sopo sebenarnya, aku yo ustad neng masjid, yo pengusaha ngangkat warga sekitar nomor 10 orang di pekerjaan, kamu pekerjaan. Gak hanya berulang ngaji toh, kamu bisa pekerjaan 10 orang itu, dia bisa orang 10 ini anaknya sekolah yang anaknya lancar. Digajar aku main ini mental kelas menengah. Saya berbelajar konsep kelas menengah ini dengan para tokoh-tokoh ekonomi ini. Kaitannya kalau Mas Islam gimana? Mental kelas menengah ini bagaimana? Nah, ini ya
kekuatan kelas menengah umat Islam harus mengisi pos ini. Woi, sing kesempatan. Orang apa kesempatanmu sekarang mentalmu upgrade menjadi kelas menengah. Mental kelas menengah juga kita khidmah. Khidmah ini mental kelas menengah. Khidmah yang diajarkan di pesantren. Pesantren ini orang khidmah. Khidmah ini butuh kesabaran yang berlipat-lipat. Nah ini padanaran kan khidmah kan ya. Itu butuh kesabaran yang berlipat. Wahyu kan kita tahu. Butuh kesabaran berlipat. Itu kesabaran mental kelas menengah. Tinggal kesabaranmu kamu geser ke kesabaran level yang lain. Sabaran level nanti di kaitan ekonomi dan sebagainya. Sabar memproduksi sesuatu apa, bisnis sokok. Saya ada teman saya di Jogja itu, Jogja hampir toko itu sokok yang ngirimi dia. Toko itu sokok itu dia langsung dari Gresik. Dia aslinya Gresik. Di Gresik itu produsen sokok. Nah, di Jogja itu toko-toko diparangi kabeh, sing butuh sokok tak stok kabeh. Masuk toko-toko sokok di sekitar Pandanaran. Yang nyetoki teman saya. Dia aktif di NU. Tapi kesehariannya keliling ke toko-toko untuk nyetoki sokok. Mau hari raya kayak gini tuh, jual stoknya saya ke gudangnya itu satu rumah. Sokok itu satu rumah. Rumah itu sokok gudang. Ya. Ini teman-teman ya, kalian ini nanti ini kelas menengah secara ekonomi, kelas menengah secara pendidikan. Secara pendidikan, kelas menengah itu ya bisa mengangkat teman-temannya yang lain untuk mendapatkan akses pendidikan yang lain. Saya tidak mengatakan saya sendiri ini kelas menengah pendidikan. Tapi saya mencoba komunikasi dengan kampus-kampus di Jogja. Masuk tempat saya khidmat di Pandanaran dan kedua kampus lain yang saya punya. Saya mencoba cari info. Di sini ada beasiswa magang. Di sini alhamdulillah dapat akses beasiswa. Ya tidak semua ada beasiswa plus uang saku, living cost ada dan lain-lain. Di UNU ada, di UTD, Universitas Digital ada, di dekat kampus saya itu, di dekat rumah saya ada STIPSA, strategi ilmu bisnis, ada lagi Universitas Cokro Aminoto, dan ada Universitas Taman Siswa, Sarjana Wiyata Taman Siswa, kampusnya Ki Hajar Dewantara. So saya menjalin hubungan ke sana. Kalau saya membayangkan teman-teman kalian ini digandong. Ada 3 atau 4 atau 5 orang yang menjalani profesi kayak saya, maka sungguh akan lebih memudahkan anak-anak muda mengakses lembaga pendidikan di kota-kota besar. Dari Jogja, dari Jakarta, dari Semarang, yang mencarikan akses untuk teman-teman di Gandong yang kesulitan akses kelas menengah. Ini kan mahasiswa itu kelas menengah statusnya. Karena dia itu bisa langsung berontak kekuasaan. Senang mahasiswa. Tapi kelas menengah bawah, tapi dia gini sedikit itu bisa memotong kekuasaan. Karena kekuasaan di Indonesia ditumbangkan kelas menengah. Pak Karno itu di demo ditumbang, Pak Harto di demo ditumbang. Kelas menengah menentukan. Kelas menengah itu menentukan arah kebijakan di level-level tertentu. Maksud kami teman-teman punya mental kelas menengah itu, kalau sementara kelas menengah dalam ilmumu ilmunya orang kelas menengah, untuk kelas bawah itu dijaluri ilmu kalau misalnya gak iso kan repot. Sampai kan punya ilmu, saya minta ilmunya, nggak punya ini saya, kan repot. Jadi dimintai orang di bawahnya itu di kelas bawahnya itu bisa memberi. Ini tanggung jawab kalian, semangat kalian bisa menjadi itu ya. Memimpin kelas menengah Indonesia. Saya mau mengharapkan untuk mengimpikan besok dari pesantren itu
mengimpikan selain menembus pesantren-pesantren besar, menembus kampus-kampus lumayan. Harapan saya itu saya sangat mengimpikan menembus kampus-kampus ternama. Saya itu sangat menginginkan anak-anak santri menembus UGM, UI dari lingkungan saya sendiri khususnya. UGM, UI kalau di Jogja itu ya ada UII, UGM, kampusnya Muhammadiyah kebetulan menengah. UMY sama UAD itu menengah bagus kan. Tapi UII, UGM, UNY ini cukup lumayan memberi akses ilmu yang tinggi buat anak-anak muda. Saya sangat punya mimpi dan harapan anak-anak muda ini menembus kampus-kampus besar. Entah caranya bagaimana, saya juga masih cari-cari. Ya menembus UGM ini lewat jalur apa. Kebetulan saya kemarin adik kelas saya di Buyangan itu jadi profesor di UGM. Kemarin saya sudah berdiskusi di pesantren kami di Jogja dengan Profesor Solihun dari Sambilawa. Kakaknya itu satu kelas dengan saya. Sekarang satu kampung dengan saya. Asli Buyangan, asli Bilawa. Sekarang di Jogja, itu kampung kawan. Dia RT 4, saya RT 6. Dia usahakan. Penting. RT 4 sama 6 itu jaraknya. Ya, kita kan berubah mandi nggak sampai. Kita dengan 10 menit dekat sekali kan. Itu punya adik namanya Solih. Saya juga pengen yang lain-lain. Fisika agak rumit kan. Harapan kami teman-teman muda ini yang masih kalian ini kadang-kadang belum punya bayangan. Ke depan itu bisa menembus satu kalau kita menjalani rukun Islam, sudah kadang-kadang puasa itu kebutuhan puasa juga luar biasa. Indonesia itu meningkat ekonominya salah satunya karena puasa. Puasa itu meningkatkan ekonomi Indonesia. Lebaran apalagi mudik. Saya kemarin diskusi itu sama ketua program S2 Magister Ilmu Ilmu Teknologi UIN. Bulan saya udah di acara buka bersama di pesantren. Itu banyak keluhan di Batam. Skill anak-anak SMK ini tidak dibutuhkan lagi di perusahaan. Kenapa? Perusahaan ganti mesin, cara pegang mesin berubah. Lulusan SMK ini dulu pintar pegang mesin Jawa dulu, dan sekarang berubah. Dia tidak punya skill. Akhirnya apa? Ya dia dirumahkan, PHK. Yang mereka jadi pegawai kafe, pelayan kafe. Karena di perusahaan yang dibutuhkan, skillnya juga nggak memenuhi. Padahal dia kerja belum sampai 10 tahun. Coba, skill lu hari ini 5 tahun itu udah harus di-upgrade pulang. 5 tahun di-upgrade pulang. Skill. Di skill lu mengalami cepat sekali. Baca buku. Saya baca buku 28. Itu halaman ketiga sampai ke 200 misalnya. Itu bisa dibaca lewat dia. Sambil tiduran bisa baca buku. Lewat suara nanti udah direkam, dia diadaptasi jadi bacaan. Bisa baca dia otomatis. Cara baca berubah. Cara nulis berubah. Cara jawab soal berubah. Kemarin itu Profesor Khatib Basri itu, Profesor Ekonomi itu. Sekarang itu buat soal UTS dan UAS itu bukan menjawab masalah, tapi membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan 10 untuk masalah ini. Bukan jawablah. Jawablah apa yang dimaksud dengan ini. Bukan gitu. Soal ujian itu sekarang. Soalnya itu pertanyaan. Pertanyaannya itu harus begini. Cara membuat pertanyaan kriterianya begini. Kenapa? Karena kalau dikasih soal, kok jawabannya kadang mulai canggih orang guru nih. Murid itu dari pertanyaan negara PR. Gurunya gak ngerti jawabannya, muridnya lebih pintar. Kenapa? Jawaban kok ini lebih canggih daripada jawaban guru calon guru berat. Saya kemarin nge-share
prediksi Bill Gates itu, pemilik Microsoft itu. 5 tahun ke depan profesi guru terancam. Prediksi orang ahli teknologi, pemilik Microsoft, Google, dan lain-lain. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, profesi guru dan tenaga kesehatan terancam. Kenapa? Karena guru akan diganti oleh teknologi canggih daripada guru yang ada. Termasuk tenaga kesehatan, akses untuk mendapatkan kesehatan itu nanti teknologi akan memenuhi lebih lengkap daripada datang ke dokter, daripada datang ke tempat-tempat rumah sakit, puskesmas, kecuali penyakit berat. Karena ada perubahan skill yang luar. Dulu untuk live ini butuh kamera, sekarang HP pakai shoot bisa. Diperbarui Facebook, luar biasa. Kecepatan pembaruan skill luar. Skill lu sekarang 5 tahun lagi bisa tuh. Ini tantangan besar. Reskill, pembaruan skill anak-anak muda, apalagi masih produktif. Kalau tidak melakukan pembaruan, penjelasan guru saya mungkin repot ya. Tantangan jelas. Masih. Ya lanjut diskusi. Nah, untuk para materi dari Bapak Muhammad adalah dan memotivasi kita dalam peningkatan literasi dan peningkatan ekonomi, memiliki jiwa untuk berpikir menengah ke atas dalam memberdayakan menengah ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab ataupun diskusi bersama. Nah, untuk pertanyaannya berapa Pak? Kira-kira berapapun. Nah, ayo silakan untuk yang mau bertanya mengenai NU dan kebangkitan ekonomi santri, silakan yang dari mas-mas, mbak-mbak angkat tangan untuk bertanya. Yuk silakan ya. Jangan nggak usah malu-malu. Masaan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu. Mohon izin bertanya tentang untuk bekerja ataupun Islam menjadi termometer tolak ukur bagaimana kita mengetahui perekonomian kita, kurang lebihnya begitu. Dan juga yang kedua tentang kelas bawah, menengah dan juga ke atas. Pak Yai Madun tadi mengatakan bahwa kita harus bisa menjadi, kalau bisa menjadi kelas menengah ke atas untuk bisa menjadi pusat. Bagaimana salah satu pemutaran ekonomi yang ada ya contohnya kayak di desa itu. Nah, untuk mempunyai mental menengah ke atas itu kan membutuhkan beberapa amunisi, terutama di masalah ekonomi dan juga masalah pendidikan. Sedangkan kalau di desa itu kan ya kebanyakan menengah ke bawah ya, perekonomian menengah ke bawah dan juga
ada juga yang menengah ke atas. Terus juga pendidikan ya ada beberapa menengah ke atas dan juga menengah ke bawah. Nah, sedangkan itu kan gimana caranya kita menumbuhkan rasa mental untuk menengah ke atas dari faktor-faktor tersebut ya Pak. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk pertanyaannya. Dari sini, beliau peneliti utama di lembaga pengkajian teknologi. Nggak main-main beliau ini. Yang bekerja 5 tahun lebih di. Mas Alis, Mas Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Rizwan. Saya mau bertanya bagaimana caranya kita untuk mengoptimalkan mental menengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah. Sebelumnya izin bertanya. Nanti untuk saya sendiri kan dapat PPPA pendidikan pasaran yang nantinya mungkin bisa jadi guru atau penerjemah atau penulis dan lain-lain. Saya bertanya nanti untuk menjadi guru ada peluang untuk 5 tahun ke depan ini guru akan digantikan. Untuk kan paling di perkuliahan itu hanya diajari tentang public speaking, terus tentang ilmu insan alat seperti nahwu, saraf, dan lain-lain. Saya ingin bertanya, selain skill-skill itu apakah ada skill yang perlu di-upgrade lagi? Begitu, terima kasih. Jadi pengusaha dengan putri Mas. Ya, emansipasi perempuan ya. NASA dari Santi Kasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafiqah Ismail. Saya mau bertanya, bagaimana cara hukum menjadi pastor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas-mas dan Mbak-mbak. Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi, Pak. Yang nomor 1 sama 2 itu hampir sama pertanyaannya. Untuk meningkatkan atau memperbarui faktor agar kami memiliki mental di mana harus memiliki jiwa untuk tadi menengah ke atas. Itu caranya gimana agar kita termotivasi dan tidak mengalami mental drop seperti itu.
Ya, silakan. Oke, ini ya. Ini ke yang masuk kasus dulu ya, Mas Abdullah. Tadi saya mau menyampaikan prediksinya Bill Gates ya. Profesi guru itu juga tenaga kesehatan yang bisa terancam tahun ke depan. Ini calon guru bingung nih kuliah guru. Bukan seperti itu juga. Bukan berarti guru terus purna semua, itu bukan. Tetapi ke depan ini guru-guru yang tidak upgrade kemampuannya itu akan kesulitan mendapatkan tempat. Jadi kemampuannya kalau seperti generasi yang lama, kamu sementara manusia baru dengan teknologi baru, dengan kehidupan lingkunganmu baru, lingkungan ini seusiamu ini baru semua dengan teknologi. Sementara kemampuanmu untuk kecakapan hidupmu, cara menjalani sesuatu kok tidak baru, sangat bagus. Dulu tadi saya sampaikan untuk membaca buku kita harus baca. Sekarang enggak kan? Kamu baca buku loh sekarang, harus baca gini nggak? Enggak. Sekarang ini akan ada perubahan. Baca buku itu bisa buka YouTube. Kamu rukuk kayak ini sama coba. Sudah banyak sekarang itu buku-buku yang dibaca. Dulu kalau pakai AI. Dulu dapat informasi itu susah. Sekarang itu sangat. Dulu beli bakso itu harus ke terakhir. Sekarang tinggal buka. Gak perlu kan terakhir untuk beli bakso, lama tinggal buka. Shopee atau apa. Cukup. Cara mendapatkan sesuatu itu berubah. Cara mendapatkan sesuatu itu berubah. Cara menyampaikan sesuatu juga berubah. Buat luar biasa. Kalau kita tidak ikut mengupgrade diri kita, itu kesulitan teman-teman sekarang lebih sulit dari generasi saya. Tapi bisa mudah generasi kalian kalau mentalnya kuat. Ya, sekali lagi, kesulitan itu gak amat-amat. Kalau mental juang yang kamu miliki itu luar biasa. Contohnya Mas Danuji. Mas Danuji itu kuliahnya di jurusannya dulu Jinayah Siasat namanya, JS. Jinayah Siasat itu pidana Islam, ya kan? Hukum pidana. Masuk Fakultas Syariah. Hukum pidana itu ya sama dengan hukum politik, siasat, syariah, ilmu politik Islam. Tapi Mas Danuji itu mengupgrade diri. Dia sekarang peneliti bidang teknologi. Dia bisa membaca pergerakan manusia di Facebook, di Twitter. Dari mana ilmunya itu? Dari upgrade kan? Dia tidak pernah kuliah teknologi, tapi dia upgrade dirinya, punya kemampuan berteknologi yang luar biasa. Padahal kuliahnya jurusan jinayah siasat, jinayah pidana, siasat politik. Jadi politik Islam atau hukum pidana. Oh, itu bisa punya kemampuan teknologi luar biasa. Yaitu bisa membaca, misalnya Pak Jamal itu selama 5 tahun terakhir percakapannya di Facebook itu kayak apa? Itu bisa dicek sama Mas Danuji. Kemudian di prosentase, yang ini begini, yang ini begini, ini begini, ini arahnya ke begini. Dia punya kemampuan membaca pergerakan manusia di
media sosial. Oh, Mas AM itu calon bupati misalnya. Rekam jejaknya gimana selama 5 tahun ini? Dicek sama Ustadz Darwis itu bisa. Oh, ini yang dapat respon positif dari masyarakat, ini yang respon negatif. Yuk, dia bisa membaca kemampuan itunya hebat. Dulu baca Jokowi di awal-awal itu cuma contoh ya. Pak Jokowi di awal-awal tahun 2014 sudah terlibat. Pas tertuju itu Pak Jokowi pemilu pertama 2014 itu sudah membaca Jokowi nanti bagaimana menang atau tidak dalam pilpres. Dilihat dari medsos yang ada di Indonesia, bisa ngecek kemampuan ini berkembang, gitu ya. Kemampuan guru, kemampuan tenaga apa saja sangat berkembang. Termasuk kemampuan berbisnis. Insya Allah, kemampuan berbisnis itu kalau yang di-upgrade dengan ilmu teknologi yang baik, ya bisnisnya yo karyawan dari ini harus bisa ini, bisa ini.